Bayi seluruh badan ditopang dan ibu akan merasakan kondisi yang nyaman. Di saat ibu merasa bahwa payudara itu nyeri, artinya posisi pelekatannya belum sempurna. Jadi pastikan mulut bayi membuka lebar, bayi menghisap efektif. Artinya dalam hal ini pastikan bahwa dia menghisap efektif, ada jeda di saat dia menghisap dan menelan, dan tidak terdengar adanya bunyi kecapan. Pada beberapa ibu-ibu terkadang masih kikuk dalam menopang bayinya, khususnya pada ibu-ibu yang melahirkan dengan cara seksio sesaria, sehingga posisi bayinya dapat berbagai posisi. Pada posisi yang disenangi adalah posisi menopang bayi seperti ini. Apabila dalam posisi ibu memang belum bisa dalam mobilisasi, dapat ditaruh di dada seperti posisi saat inisiasi menyusu dini atau IMD. Posisi lain mungkin bisa dari samping. Jadi dapatkan dari samping atau bisa dengan posisi ibu dalam kondisi tidur dan miring. Jadi prinsipnya satu, badan bayi sama badan ibu berhadapan dan telinga sama bahu dalam garis lurus. Kemudian yang perlu dipantau juga di sini adalah bagaimana sebenarnya cara kerja dari proses menyusui. Jadi proses ASI keluar ini juga didukung oleh adanya hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Jadi hormon ini adalah hormon-hormon yang berperan dalam produksi ASI dan proses pengeluaran ASI. Hormon yang berproses dalam pengeluaran atau kelancaran ASI di sini namanya adalah hormon oksitosin, dan hormon yang memproduksi ASI itu memperbanyak produksi ASI adalah hormon prolaktin, di mana rangsang-rangsang ini didukung pula dengan kondisi ibu. Artinya satu, apa saja yang akan dapat merangsang hormon-hormon ini, yaitu kondisi ibu nyaman, kondisi ibu rileks, bahagia. Hal ini adalah yang merangsang hormon-hormon tersebut. Dan untuk diketahui bahwa hormon prolaktin ini adalah banyak disekresi pada malam hari, sehingga tidak usah kaget apabila di 3 bulan pertama bayi akan cenderung lebih banyak menyusu di malam hari, karena di sini hormon prolaktinnya sangat tinggi, produksi ASI-nya banyak, mungkin kepuasan bayi akan lebih tinggi. Karena juga di 3 bulan pertama adalah di fase-fase pertumbuhan cepat, di mana pertumbuhan bayi sangat cepat dengan ditandai dengan pertumbuhan berat badan, lingkar kepala, dan juga panjang badan. Jadi dengan informasi-informasi ini kami harapkan bahwa ibu-ibu mulai memperbanyak beberapa informasi mengenai bagaimana proses menyusui tadi. Yakinlah bahwa ASI adalah yang terbaik bagi bayi dan tidak tergantikan oleh cairan apapun. Pastikan ibu mempunyai motivasi yang kuat, kemudian komunikasikan dengan tempat layanan kesehatan di mana ibu akan merencanakan suatu proses kelahiran. Tanyakan bagaimana mengenai IMD, bagaimana mengenai proses rawat gabung. Kemudian ketahuilah secara dini bagaimana teknik menyusui yang baik. Dan tips keberhasilan menyusui pun perlu didukung oleh suami juga keluarga terdekat yang berada di sekitar ibu. Tips lain, tetaplah menyusui meskipun ibu bekerja. Dan percaya bahwa ASI juga bermanfaat selain bagi bayi, bagi ibu dan juga bagi keluarga. Perhatikan kondisi ibu, jagalah kesehatan selalu, dan ada beberapa tips penting yang akan saya sampaikan. Ada istilah 7 kontak dengan konselor ASI, yaitu mungkin kontak pertama itu di usia kehamilan 28 minggu, di mana di usia kehamilan 28 minggu nanti ibu akan dijelaskan mengenai anatomi payudara, bagaimana proses pengeluaran ASI, bagaimana proses perawatan payudara, sampai dengan proses posisi menyusui.
Pertemuan yang kedua adalah pada usia kehamilan 36 minggu. Di mana di usia ke-36 minggu ibu sudah mulai mempersiapkan proses persalinan. Di situ nanti akan dijelaskan lebih rinci mengenai bagaimana inisiasi menyusu dini, bagaimana proses pelekatan, bagaimana produksi ASI, bagaimana posisi pelekatan. Dan kemudian yang ketiga dilakukan saat IMD. Ini penting dikomunikasikan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan, khususnya untuk kepada tenaga kesehatan atau tempat di mana fasilitas tempat proses persalinan kelak. Jadi dalam proses IMD atau inisiasi menyusu dini, nanti ibu akan didampingi oleh konselor ASI. Kemudian yang keempat itu 1-2 hari atau minggu-minggu awal, hari-hari awal di mana ibu mulai belajar menyusu. Nanti akan dijelaskan atau diposisikan bagaimana posisi yang terbaik dan posisi pelekatan yang efektif. Yang kelima, biasanya 7 hari atau saat kontrol akan dievaluasi dalam 7 hari pertama. Bagaimana proses menyusuinya selama 1 minggu, bagaimana pertumbuhan bayi. Kemudian yang keenam di masa nifas, di mana usia pasca nifas di mana 35 sampai 40 hari setelah bayi lahir. Nanti akan dievaluasi pertumbuhan dalam 30 hari pertama, efektifnya menyusu, ada keluhan proses menyusu, misalnya puting lecet, pelekatan belum benar. Dan yang ketujuh, pada ibu bekerja, 2 minggu sebelum ibu bekerja, kami sarankan untuk konsultasi dengan bersama keluarga, konsultasi dengan atau bertemu dengan konselor ASI. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Baik, sahabat sehat Pantirapi, semoga informasi yang saya berikan dapat memberikan wawasan kepada bunda-bunda, ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa di edukasi-edukasi selanjutnya. Mari kita dukung ibu-ibu untuk memberikan ASI hingga pemberian ASI eksklusif. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu jaga jarak, pakai masker. Rumah Sakit Pantirapi, sahabat untuk hidup sehat.